Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua saya kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah tugas saya lagi. Tapi sebelumnya, ini berkaitan dengan tugas yang awal. Jadi saya akan mengulas lagi tentang hambatan dan dampak positif serta memberikan solusi yang ditawarkan dari permasalahan sisi laut yang berbasis masjid. Jadi saya akan menunjukkan poin-poinnya saja. Jadi yang pertama hambatannya. Hambatannya itu gimana? Nah, jadi saya akan memberikan poin-poinnya saja. Pertama, hambatan. Karena saya temanya adalah sesi laut yang berbasis masjid. Saksi itu berarti dia saksi. Jadi apabila kita melanggar saksi berarti kita melanggar aturan, dikenakan saksi. Jadi hambatannya itu yang pertama masyarakat. Masyarakatnya itu dia sangat membutuhkan kita sebagai masyarakat atau sebagai manusia, kita sangat membutuhkan konsumsi yang berarti makanan. Karena dengan adanya konsumsi kita bisa bertahan hidup. Dengan adanya makanan kita bisa bertahan hidup. Dan karena saya berkaitan dengan laut, berarti masyarakat ini sangat membutuhkan biota yang ada di laut. Jadi kalau dia nampaknya hambatannya tuh itu sangat mempengaruhi hambatannya bagi masyarakat di sekitar masjid yang berbasis perlautan. Karena sesi ini dia adalah peraturan yang diterapkan oleh lingkungan-lingkungan yang di sekitar laut tapi berbasis masjid. Berarti aturannya itu diterapkan oleh anggota-anggota ke remaja masjid. Nah, jadi hambatannya itu yang pertama, kita kalau kita melayar, kalau misalnya seseorang melayar dengan menangkap ikan, tapi kita harus melapor dulu ke warga yang menerapkan sesi laut ini berbasis masjid. Berarti kita harus melapor dulu. Jadi kalau kita melapor, berarti kita apabila kita memang tugas kita atau pekerjaan kita di situ melayar atau menangkap ikan, berarti kita setiap hari melapor. Berarti kita itu hambatannya. Karena nggak mungkin juga kita. Nah, hambatan yang diterima oleh masyarakat atau yang masyarakat sekitar pesisir laut itu karena dengan ada aturan sesi laut yang berbasis masjid ini, yaitu dimana kalau misalnya dia pekerjaannya itu atau tugasnya itu nelayan, berarti dia harus melapor dulu ke yang buat peraturan tersebut. Karena pada dasarnya aturan tersebut adalah yang diterapkan oleh remaja masjid dalam sesi laut berbasis masjid. Nah, apa hambatannya tuh? Hambatannya itu yaitu dia harus melapor dulu apabila dia harus menangkap ikan. Karena sesi laut berbasis masjid itu dia kayak tradisi juga, kita bilang apabila dia harus menangkap memburu biota di laut, dia ada hari tertentu untuk memburunya tuh, untuk menangkap ikan itu, dan itu pun dibatasi ikan-ikannya. Nah, itu nampaknya karena kalau misalnya memang seseorang pekerjaan nelayan, berarti dia harus tunggu waktunya, itu harus tunggu waktu tertentu kapan harus berburu atau menangkap ikannya. Itu hamatannya. Besok apa nampak positifnya? Nampak positifnya itu baik, Kak. Kenapa? Karena dengan adanya sesi laut berbasis masjid ini, berarti ada batasan-batasan bagi masyarakat di sekitar pesisir itu untuk menangkap suatu biota di laut. Nah, itu dampak positifnya baik juga. Jadi karena saya sudah menjelaskan hambatan dengan dampak positif, saya juga akan memberikan solusi. Nah, solusinya apa? Solusinya itu gimana ya? Kalau solusinya itu sangat gampang, kalau kita bilang dimana kita harus punya kesadaran diri. Nah, itu kuncinya. Kenapa? Sebenarnya nggak perlu buat sesi laut berbasis masjid ini. Kenapa? Karena aturan itu dibuat karena kalau nggak dibuat berarti banyak masyarakat atau banyak manusia ini akan membondong-bondong untuk menangkap suatu perikanan di laut. Dengan adanya sesi laut ini berarti ada batasannya dan ada ketentuan waktu yang diterapkannya. Nah, karena solusi saya itu adalah kesadaran diri kita. Nah,
karena solusi saya adalah kesadaran diri, berarti tidak perlu juga harus menggunakan peraturan tersebut atau sisi laut itu, karena kita punya kesadaran diri. Tapi karena karena masyarakat ini banyak yang tidak sadar diri, bukan banyak nggak sadar diri, karena pada umumnya manusia ini atau masyarakat ini dia akan memprioritaskan kelangsungan hidup dia, makanya dia nggak akan mikir yang lain, dia akan memprioritaskan hidup dia tuh layak dan berguna dan berjaya gitu. Makanya dia nggak akan mikir ekosistem atau perikanan yang ada di laut akan habis kalau kita terus menangkap. Nah itu dia nggak akan mikir ke situ. Makanya saya menawarkan solusinya itu adalah kita punya kesadaran diri. Itu sangat penting, itu kunci dari suatu hambatan dan dampak positif yang kita terapkan. Itu sangat kuncinya itu adalah kesadaran diri. Karena kalau kita sadar diri berarti kita tahu batasan-batasan yang harus kita terapkan untuk biota yang di laut. Karena kalau misalnya kita sadar diri itu berarti kita akan melakukan suatu penerapan di mana kita akan membatasi diri untuk nggak harus semuanya kita tangkap di laut, nggak harus semuanya kita harus memburu ikan-ikan yang di laut, tapi kita harus ada batasan diri. Nah itu dia. Jadi itu solusi yang saya tawarkan bagi penonton setia dari video saya. Sekian dari video saya, apabila kurang dan pemahaman saya juga singkat atau saya jelaskan juga agak membelit-belit, saya minta maaf karena juga saya lagi proses belajar. Nah apabila kawan-kawan ingin menambahkan pemahaman yang saya sampaikan ini, bisa di chat di kolom komentar, dan jangan lupa terus saksikan video saya ini. Oke, dadah. Sekian, terima kasih. Wassalam.